hal ini yang akan membuat Amerika segan dengan Indonesia. Media tidak pernah bohong ketika menyebut Amerika adalah negara adidaya. Ya, Amerika adalah negara gila yang saat ini menggenggam dunia. Mereka menguasai hampir sektor manapun, baik mata uang, hiburan, militer, dan sebagainya. Secara logika, Amerika memang jauh dari Indonesia dalam banyak hal. Namun ada banyak alasan kenapa negeri Paman Sam itu justru seakan sungkan dan segan ketika ingin macam-macam dengan Indonesia. Dan berikut ini adalah 5 alasan yang membuat Amerika segan dengan Indonesia. Insinyur Soekarno. Dari banyaknya tokoh penting sepanjang sejarah di Indonesia, hanya nama presiden pertama kita yang paling disegani oleh Amerika. Tegas, berani, dan juga punya pengaruh yang kuat di mata jutaan rakyat membuat Soekarno adalah tantangan besar bagi Amerika untuk menaklukkannya. Kembali ke awal-awal Freeport dulu pertama kali mendapatkan izin. Soekarno dengan tegas memaksa pihak pengelola. Dengan hal ini Amerika memberikan sebagian hasilnya kepada rakyat. Presiden Amerika saat itu yaitu John F. Kennedy sudah setuju. Namun kemudian beredar konspirasi macam-macam yang kebenarannya masih abu-abu itu. Sehingga pada akhirnya Amerika berhasil mengeruk Freeport habis-habisan tanpa memberikan banyak kepada rakyat. Pelopor Gerakan Non-Blok atau GNB. Gerakan non-blok adalah sebuah gerakan untuk menentang perang dingin yang dilakukan oleh blok barat yaitu Amerika dan sekutu, serta blok timur Rusia dan kawan komunisnya. Perang ini telah membuat ketenangan dunia meningkat pasca Perang Dunia Kedua. Indonesia tidak menginginkan hal itu terus terjadi. Akhirnya gerakan non-blok dibentuk. Bahkan Indonesia menjadi tuan rumahnya pada tahun 1992. Gerakan non-blok yang menjalankan konferensi tingkat tinggi pertama di Jakarta menghasilkan beberapa rumusan. Soekarno, presiden negara kita saat itu, ditugaskan menghadap Presiden Amerika John F. Kennedy untuk menyampaikan rumusan itu. Beberapa tahun kemudian, Presiden Soeharto yang menjadi wakil Indonesia merintis dialog antara negara berselisih di KTT G7 Tokyo pada tahun 1993. Indonesia selalu mengusulkan penghapusan penjajahan di setiap ada KTT ekonomi dunia. Pengaruh Indonesia di ASEAN kepada dunia. ASEAN adalah kumpulan negara kawasan Asia Tenggara yang jumlahnya adalah 10. Indonesia adalah negara paling besar di kawasan ini. Pengaruhnya juga paling kuat. Indonesia mempelopori perdamaian beberapa negara konflik di kawasan ini seperti Thailand dan Kamboja. Selain itu, Indonesia selalu dipercaya sebagai pemimpin ASEAN karena memiliki kebijakan yang sangat baik bagi seluruh negara kawasan. Untuk dunia, kawasan ASEAN adalah tempat yang sangat penting. Dari segi kekuatan dan ekonomi, ASEAN paling kuat kedua setelah Uni Afrika. Meski banyak negaranya belum maju seperti kawasan Asia Timur, namun ASEAN mampu menampakkan peran nyata. Semua hal bisa terjadi karena Indonesia memiliki peranan yang sangat besar untuk semuanya. Peranan Indonesia dalam PBB. PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa adalah kumpulan negara yang memiliki tujuan untuk menghentikan perang di dunia. Meski saat ini PBB begitu berperan banyak dalam perdamaian dunia, hal ini bisa dilihat dari masih adanya perang di bumi ini. Padahal era sudah sangat modern. Negara yang kuat selalu memiliki kepentingan tersembunyi dan menguasai organisasi besar seperti PBB. Meski Indonesia tak memiliki kekuatan sebesar Amerika ataupun Inggris di PBB, tapi negara kita memiliki peranan yang sangat besar, bahkan selalu menjaga perdamaian dunia. Buktinya adalah Indonesia telah berkali-kali mengirim pasukan perdamaian dunia sejak tahun 1957 hingga tahun 1990-an. Puluhan tentara Indonesia ikut mengubah konflik menjadi sebuah perdamaian yang selalu menjadi cita-cita PBB.
bulu tangkis mengubah dunia. Dulu Indonesia adalah negara yang sangat terkenal akan bulu tangkisnya. Dalam setiap kejuaraan dunia, Indonesia selalu bisa bergaung. Bahkan negara yang menjadi asal olahraga tepok bulu ini yaitu Inggris mengakui kehebatan Indonesia. Lalu di mana letak mengubahnya? Letak mengubahnya yaitu olahraga ini menjadi tren dunia. Banyak negara yang jadi mengirim wakilnya ke Indonesia. Dampaknya hubungan dua negara akan membaik. Selain itu, saat ini pamor bulu tangkis nyaris menyamai sepak bola. Jadi jika sudah sama-sama suka, konflik bisa disingkirkan. Lalu perdamaian dunia akan terwujud dengan baik. Ya, walaupun tak begitu kuat, namun setidaknya dunia mampu mengubah walaupun sedikit. Terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk menyaksikan video terbaru dari channel ini. Terima kasih dan sampai jumpa.